Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang gambaran berapa sih kira-kira budget yang diperlukan untuk membuat sebuah halaman landing page atau sebuah halaman web. Nah, itu yang mau saya share pada kesempatan kali ini, karena dari beberapa teman-teman marketer dan entrepreneur masih banyak yang nanya-nanya ke saya, Mas, kira-kira berapa sih budget atau biaya yang diperlukan untuk bisa atau membuat atau kita bisa punya sebuah halaman landing page atau sebuah halaman web. Nah, itu yang mau saya bahas di kesempatan kali ini. Oke, nah kalau secara garis besar biaya yang perlu kita keluarkan itu ada dua secara garis besar. Jadi yang pertama itu adalah biaya infrastrukturnya. Oke, jadi kalau Anda udah lihat video saya yang lain yang judulnya domain dan hosting, nah, itu salah satu biaya atau infrastruktur yang kita perlu bayarkan. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah kita ngomongin biaya infrastruktur, nah itu biasanya kita harus sewa. Kita harus sewa ke providernya atau ke pemilik layanannya. Contoh misalkan kayak domain. Domain itu kita perlu bayar tahunan. Terus untuk layanan hostingnya, itu biasanya ada yang dibayar per bulan, ada yang dibayar per 3 bulan, ada yang dibayar per tahun, atau bahkan per 3 tahun. Itu macam-macam. Jadi itu tergantung dari provider layanannya untuk si hosting itu sendiri. Oke, ada juga memang yang sifatnya kalau misalkan kita membuat sebuah halamannya atau kita membuat sebuah web page-nya, kita buat sebuah landing page-nya, kita pakai sebuah aplikasi atau sebuah software yang tertanam dalam suatu hosting. Itu kita sebut sebagai namanya SaaS, Software as a Service. Jadi yang perlu kita bayarkan adalah untuk infrastrukturnya dari layanan software itu sendiri plus hostingnya. Biasanya itu. Nah, ya itu kita juga perlu sewa ke mereka. Itu biasanya bayarnya bisa per bulan, bisa bayar per 3 bulan, bisa bayar per 6 bulan. Mas, kalau misalkan saya mau pakai hosting saya sendiri atau server saya sendiri, kira-kira bisa nggak? Ya itu bisa juga. Oke, teman-teman tinggal beli satu PC khusus, dan itu dipakai harddisknya untuk jadi server. Cuma konfigurasinya apa segala macam semuanya resikonya ditanggung sendiri. Ya itu ya dibilang bisa aja, dan kita mesti pastiin itu terkoneksi ke internet setiap saat. Oke, setiap saat. Ya resikonya juga banyak lah. Kalau saya nggak rekomen pakai yang kayak begitu. Kalau misalkan kita udah perusahaan besar, terus ada biaya untuk ngurus infrastruktur kayak begitu, ya monggo silahkan. Tapi sekelas perusahaan besar aja biasanya mereka sewa kok. Mereka pakai Amazon Cloud, mereka AWS itu ya, Amazon Web Service. Terus mereka ada yang pakai Google Cloud, banyak kok. Mereka pakai layanan-layanan yang based on-nya mereka sewa ke provider. Karena di situ mereka berbagi resiko. Terus ya banyak hal ya di situ. Itu yang mesti kita keluarkan. Yang pertama adalah biaya infrastruktur, dan kita mesti sewa. Kenapa kita sewa? Karena ya ini lapak di media digital itu bukan punya kita. Ibarat kata ya kita sewa lapak di mereka supaya konten kita yang terdeliver itu bisa live. Dan itu kontrolnya ada di kita untuk settingan-settingannya dan lain-lain. Ya meskipun kontrolnya sepenuhnya nggak di kita juga sih. Meskipun kalau misalkan tiba-tiba mereka tutup, ya itu juga perlu kita waspadai. Tapi biasanya yang memang kita pakai adalah provider-provider layanan yang sudah terpercaya, dan memang mereka udah terbiasa melayani untuk infrastruktur seperti itu. Untuk infrastruktur di untuk publikasi domain, terus untuk hostingnya mereka udah melayani itu biasanya. Itu biaya pertama yang kita keluarin, dan harganya itu variatif. Ada yang dari ratusan ribu per tahun, ada yang jutaan per tahun. Oke, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta. Itu yang mesti kita keluarkan untuk infrastruktur tadi. Terus yang kedua adalah biaya untuk setup. Biaya untuk setup maksudnya adalah biaya untuk jasa pengerjaannya. Nah, kalau misalnya kita punya kompetensi sendiri, atau memang kita ternyata bisa untuk bikin sebuah halamannya, atau kita setting halamannya, itu ya udah kita nggak perlu bayar orang, kita cuma bayar infrastrukturnya tadi, kita tinggal setup sendiri. Nah, dan itu biasanya kisarannya itu macam-macam. Kalau saya biasanya di tempat kita itu kita ngitung per page.
per halaman. Jadi gambarannya gini, itu bisa kita ukur, dan ini mempengaruhi biaya infrastruktur ya. Kalau misalkan jadi gini, ada data yang diproses di halaman kita tadi atau di web kita, itu biasanya pasti biayanya lebih mahal. Contoh misalkan data yang diproses, saya masukin data ini, nanti hasilnya apa? Nah, itu ada yang diproses. Nah, itu kita nyebutnya namanya aplikasi berbasis web. Kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasi sendiri itu ada dua. Aplikasi yang berbasis handphone, yang di mobile, ada aplikasi yang berbasis web. Nah, halaman web yang memproses data itu biasanya aplikasi berbasis web, dan itu biasanya biayanya lebih. Kayak salah satu contohnya itu teman saya, partner saya tadi, salah satu rekan saya, dia punya aplikasi untuk melakukan psikotes online. Nah, itu untuk develop aplikasinya itu sendiri itu makan biaya kurang lebih 90 jutaan. Itu di luar dia biaya konten, terus setup halaman marketingnya dan lain-lain. Nah, cuma kalau saya personal biasanya yang kita tanganin adalah web-web khusus web-web marketing. Jadi biasanya ada kayak landing page, itu biasanya kita ngitung berapa halaman, itu kisarannya di antara 900 sampai 1,5 juta per halaman, dan bisa lebih. Itu untuk setup halamannya. Belum biasanya untuk konten copywritingnya. Jadi ada konten yang kita deliver, dan itu juga biasanya kita ngecas tergantung apa yang mau disampaikan di konten tersebut. Jadi biasanya alurnya adalah kita bikin kontennya, dari kontennya itu kita setup jadi page layoutnya, kita setting jadi page layoutnya, terus dari page layoutnya baru kita masukin desainnya. Dan biasanya untuk desain sendiri, biasanya kalau misalkan kayak desainnya kompleks, terus mesti bikin kayak grafik khusus, grafik sendiri, itu pun kita akan hire orang desain, karena memang ya kita adalah marketer. Saya personal, saya juga adalah seorang marketer, dan kalau misalkan saya butuh sentuhan desain lebih, ya saya akan bayar orang desain, karena itu bukan bidang saya. Terus yang berikutnya adalah biasanya di video. Kalau misalkan cuma kayak video simple kayak begini, tinggal saya publish, saya taruh, ya udah, itu saya nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau misalkan ternyata perlu bikin video motion graphic, video animasi, ya saya juga pasti akan hire orang saya yang memang dia spesialis di bidang animasi, di bidang motion graphic, dan itu biayanya pasti beda lagi. Dan biasanya kalau saya sendiri yang dikerjain adalah untuk video-video motion graphic kayak gitu, ya saya bikin storyboardnya. Jadi apa yang akan dibahas di situ nanti baru dituangkan dalam bentuk video sama tim videografi, sama tim video, dan itu biasanya komponen-komponen yang keluar. Nah, kalau yang paling simple, ya udah, biasanya kita cuma pakai konten layout yang memang saat ini kita udah punya template kontennya. Kalau untuk membuat misalkan sebuah halaman sales page, membuat landing page yang jenisnya itu adalah opt-in atau squeeze page, yang kita mau collect data calon konsumen kita. Terus tadi sales page itu untuk kita mempromosikan produk atau apapun yang kita punya, produk atau program kemitraan dan lain-lain yang kita punya, itu kita pakai sales page. Atau ya macam-macam lah ya, kita mau pakai landing page itu untuk apa, tapi biasanya dua hal tadi sih, untuk collect informasi tentang calon konsumen kita atau calon klien kita atau si calon prospek kita, atau memang untuk promosi dan menjual sesuatu. Itu yang kita sebut dengan istilah namanya sales page. Jadi itu kalau untuk halaman tersebut biasanya kita bikin dulu kontennya, kita siapin kontennya, dari siapin kontennya masuk ke desain layout, dari desain layout itu baru masuk ke setting untuk dipublish. Dan kalau misalkan nanti kayak dikonekin sama beberapa layanan lain seperti layanan email marketing, terus seperti kayak WhatsApp bot dan lain-lain, itu ya pasti ada biaya tambahan yang lain. Nah, kurang lebih gambarnya itu. Tapi kalau misalkan kayak standar cuma kayak bikin halaman, nanti kontak, masuk bikin form, nanti mereka ngontak ke kita, ya itu simple sih. Itu paling ya kisarannya yang dibutuhkan tadi. Untuk infrastrukturnya kita bisa pakai yang saat ini saya rekomendasiin, infrastrukturnya itu yang hosting termasuk page buildernya, itu biasanya butuh sekitar 300 ribuan per 3 bulan. Ada yang 1,5 juta atau 1,7 per bulan, ya tergantung bisnis kita sama kapabilitas kita itu di mana. Ada salah satu klien saya yang dia pakai 1,7 sebulan, itu setahun dia sekitar 20 jutaan untuk page buildernya atau web buildernya sama si hostingnya. Dan itu udah minim resiko banget dari sisi security dan lain-lain.
Ada yang pakai 3,8 juta per 3 tahun, ada yang 300 ribuan per 3 bulan, macam-macam. Itu untuk infrastrukturnya. Jadi memang kita biasanya, atau memang kalau misalkan si klien ini dia udah punya hosting sendiri, ya udah kita tinggal setup page di halaman kita. Oke, dia nggak perlu bayar yang infrastrukturnya, tinggal kita kasih nanti file HTML-nya atau file script-nya itu, script halamannya itu ke dia tinggal taruh di hosting dia. Itu saya udah nggak mikirin, atau kita nggak mikirin biasanya untuk setup di tempat dia, karena memang ya itu udah hosting punya dia dan kita nggak ngoprek-ngoprek. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk yang simple tadi butuh infrastruktur, itu pilih sendiri. Nah, untuk pengerjaannya sendiri biasanya kita ngecas itu di angka sekitar 1,5 sampai 2,5 juta untuk si konten tersebut. Untuk si konten sampai page setup untuk satu buah halaman sales page, atau biasanya kalau kayak opt-in page, nanti tergantung opt-innya itu yang create konten lead magnetnya itu siapa, atau konten yang mau dijadiin downloadable-nya itu siapa. Nah, itu biasanya kita ngitungnya di situ sih. Jadi kurang lebih itu kisaran biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah halaman landing page atau sebuah halaman web. Dan yang tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata kita udah punya skill sendiri untuk bikin konten marketingnya, terus kita bisa bikin desain layoutnya, terus kita bisa setup web desainnya supaya nanti itu dan kita bisa setting itu untuk live dan publish, ya udah, artinya yang perlu kita keluarkan hanya biaya infrastrukturnya aja. Oke, tapi kalau enggak ya biasanya pilihannya dua, antara kita mau belajar untuk bikin ini sendiri, oke, atau biasanya kita pakai jasa orang lain. Gitu. Itu aja video dari saya, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk dapat gambaran kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan. Oh iya, ada yang nanya lagi, Mas, ada nggak yang biayanya kurang dari itu? Ada juga. Oke, dan saya beberapa kali memang ngerjain ada biayanya kurang dari itu, ada garansi dari kita dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut, kira-kira gambarannya, estimasinya, teman-teman bisa dapat estimasi kira-kira berapa sih yang kira-kira realnya yang perlu teman-teman keluarkan. Oke, teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah ini, terus nanti kita bisa diskusikan next project teman-teman seperti apa, dan nanti biasanya akan kita kalkulasi, dan itu for free kok. Untuk mengkalkulasi itu for free, nggak ada biaya apa-apa. Dan ya nanti terserah teman, istilah pengerjaannya mau pakai tim kita atau pakai tim orang lain, tapi kurang lebih nanti kita bisa bikin perhitungan estimasinya. Itu aja video saya dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran lebih jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal tanya aja di kolom komen di bawah. Sampai ketemu, see you dan thank you, bye-bye.